semuanya, salam sejahtera dan salam persaudaraan. Jumpa lagi saudaraku di channel YouTube Regen TV. Di kesempatan kali ini kita berada di pemakaman Kawah Tengkorak. Di sini adalah tempat di mana lokasi pemakaman para sultan dan keturunan-keturunan yang ada di Palembang. Saat ini saya sudah berada di depan salah satu pengurus atau juru kunci dari makam ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, perkenalkan kita dari channel YouTube Regen TV. Kesini kita yang pertama ingin ziarah sekaligus silaturahmi, dan yang kedua kita ingin tahu sejarah-sejarah yang ada di Kawah Tengkorak ini, Pak. Nah, jadi inilah yang dinamakan Kawah Tengkorak. Jadi Kawah Tengkorak ini dibangun tahun 1724. Tahun 1724 dibangun dengan kapur ke pasir, bulu dan batu. Jadi ketinggian makam Kawah Tengkorak ini tinggi 15, lebar kali 8 persegi, ketebalannya 1,20 meter. Oh, Betul. jadi dulu nggak pakai semen dulu? Nggak pakai semen, jadi nggak pakai batu, nggak pakai besi. Jadi di dalam Kawah Tengkorak ini terdapatlah makam Sultan Mahmud Badarudin beserta istrinya. Itu yang pertama istrinya tersebut itu dari Jawa, dari Demak. Yang kedua Ratu Gading dari Malaysia. Yang ketiga Mas Ayu Ratu dari Cina. Yang keempat Nyai Mas Naimah baru orang Palembang. Dan juga ada satu lagi itu makam Imam Said itu guru besar Sultan Mahmud Badarudin. Guru besarnya. Nah, jadi Sultan Mahmud Badarudin ini semasa memerintah dia sangat bijaksana kepada rakyatnya, dan juga dia penyebar agama Islam sampai ke mancanegara, makanya Sultan Mahmud Badarudin sangat terkenal. Adapun di sebelah situ juga makam anaknya yang bernama Raden Jailani, itu putra mahkota. Yang wafat 1755. Nah, di situ berserta istri Ratu Mudo dan guru besarnya Imam Yusuf Alangkawi. Dan juga ada panglimanya, Panglima Limpulai, tapi sudah Islam, nama Islamnya Panglima Abdul Rahman. Iya. Nah, kalau untuk ini kan Sultan Mahmud Badarudin I nih Pak. Yang keduanya itu informasinya nggak di Palembang, malah di Ternate ya? Betul ya. Jadi yang dari Sultan Mahmud Badarudin itu, kalau hitungan dari Sultan Mahmud Badarudin itu Cicit. Itu Sultan Mahmud Badarudin II itu nama aslinya Raden Hasan, orang tuanya Sultan Muhammad Bahauddin. Iya. Nah, jadi Sultan Muhammad Bahauddin lagi, orang tuanya baru Sultan Ahmad Najamuddin. Sultan Ahmad Najamuddin, orang tuanya baru Sultan Mahmud Badarudin. Iya. Nah, kalau sekarang ini ada yang ketiga Pak? Ya, betul. Ada. Masih hidup atau gimana? Masih. Jadi yang satu sudah meninggal, ialah Sultan Sapai Diraja. Sudah meninggal. Itu makamnya ada di depan situ, dekat makam Sultan Muhammad Bahauddin. Nah, yang satu lagi ialah Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Nah, jadi Sultan Iskandar juga sudah diangkat oleh pemerintah, dia ketua IKI, Ikatan Kesultanan Indonesia. Nah, kalau untuk ini Pak, Sultan Mahmud Badarudin II ini itu yang satu itu dalam perjuangan melawan penjajah itu bagaimana Pak? Jadi semasa Sultan Mahmud Badarudin I Dewi Kromo ini, jadi Belanda dulu masih bekerja sama dengan baik. Setelah itu di masa Sultan Muhammad Bahauddin, itu Belanda mau menguasai Palembang ini, kejam sekali. Iya. Oh, berarti dalam memperjuangkan negeri ini atas penjajahan Belanda, masih pada masa penjajahan Belanda. Ini saya lihat makamnya ini banyak ini Pak. Apa ini seluruhnya itu merupakan keturunan sultan atau ada makam yang orang-orang biasa gitu yang dibawa? Jadi yang di depan ini adalah termasuk makam keluarga, kerabat. Nah, seperti yang besar ini adalah makam itu Panglima Paku Banten. Oh, ini makam Panglima Paku Banten. Yang satu itu Panglima Bisu. Itu yang sebelah situ. Itu. Dan juga ada Panglima Ali, Panglima Idrus, penjaga pintu. Dan lagi banyak Panglima, ada Panglima Batu Api, dan juga ada Panglima Limpulai. Terus banyak sekali Panglima. Banyak sekali Pak. Jadi di dalam ini termasuk kerabat-kerabat dan abdi-abdi dalam zaman Kesultanan Mahmud Badarudin. Nah, kalau untuk terah keturunannya sekarang masih banyak di Palembang. Jadi keturunannya sekarang ini masih banyak, tapi sudah jauh. Sudah ada 7 generasi, 8 generasi, 10 generasi. Ya.
Tapi masih sering terus sing di sini. ziarah saya. Jadi itu sudah di sini itu merupakan tempat pemakaman Kesultanan Palembang, yaitu Sultan Mahmud Badarudin I beserta istri dan keluarga serta para penggawa-penggawa atau panglima-panglimanya. Jadi di sini yang sudah meninggal dimakamkan di sini, yang masih hidup itu masih banyak, cuman keberadaannya ya sudah nggak menetap gitu, karena ya namanya kita kehidupan kan, tapi tetap terah rajanya masih ada di sini. Nah, kalau Bapak Pak di sini sudah berapa lama Pak? Saya sini sebenarnya di sini sudah 14 tahun. 14 tahun. Sebelumnya siapa Pak? Itu paman saya. Oh, paman. Dia bernama Pak Aning. Iya. Nah, dia sudah meninggal atas kemudian keluarga saya. Nah Pak, ini kan dengan pengabdian mulia seperti ini, menjaga ya makam para leluhur sesepuh Palembang ini Pak, tentu sedikit banyaknya saya rasa adalah pengalaman-pengalaman yang di luar akal sehat gitu. Misal nih pengalaman-pengalaman yang mistis itu pernah terjadi nggak Pak di sini Pak? Ya, jadi pernah juga mengalami seperti itu. Tapi saya nggak ekspos ke dalam. Jadi kalau kita cerita orang nggak percaya. Iya. Sering kali. Sering Pak ya. Yang namanya di manapun pasti ada yang mengalami seperti itu Pak ya. Tapi kalau yang ini Pak, yang berkunjung ke sini dengan niat-niat misalnya apa ada hajat atau itu ada Pak? Iya, ya. Khususnya jadi para tamu-tamu itu dari Pulau Palembang banyak sekali ziarah seperti pagi tadi sampai Pak Bis. Dia berziarah ke sini, memang dia mendoakan para wali Allah yang ada di sini. Jadi bukan meminta dibunuh. Iya. Nah itu kan hanya ya sarana. Jadi kita harus mengenal lah para wali Allah yang ada di Kota Palembang. Jadi kalau kita minta dibunuh itu salah, syirik. Betul. Nah, sudah dijelaskan di ayat Al-Baqarah 146 itu tulis mintalah kepadaku, niscaya Allah akan mengabulkan asal memintanya dengan sungguh-sungguh. Iya betul. Jadi ini hanya sebagai perantara, karena Allah itu menurunkan wahyunya nggak secara langsung, pasti melalui perantara. Salah satunya kayak malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah. Demikian juga seperti ada yang kesini dia memohon hajat ataupun doa-doanya, bukan berarti dia meminta ke sini, tapi ini sebagai sarana dia, karena mungkin ini dianggap suci, dianggap kebesarannya ya insya Allah lebih cepat diijabah begitu Pak ya. Ini kan namanya tahu kawah tekurup. Itu apa Pak yang dimaksud kawah tekurup itu? Jadi maknanya itu kawah tekurup itu pada dahulu itu kawah itu untuk menanam nasi. Oh, kawah itu untuk menanam nasi. Seperti kawah, tugu, dalung, kuali itu untuk menanam nasi. Nah, jadi memang maknanya makam kawah tekurup itu dalam sekali. Nah, jadi kalau kawah tekurup bangku itu habislah Tertumpuk. Jadi maksudnya manusia di muka bumi ini jabatan, kedudukan, kekayaan, pangkat, apabila sudah masuk ke bangku kubur habislah cerita. Oh, itu filosofi dari kawah tekurup tadi. Makanya kawah tekurup ini ada nama makam itu di melambangkan rukun iman, ada berbicara, pintu dua melambangkan dua kali bersyahadat. Jadi Sultan membangun kawah tekurup ini bukan asal bangun, memang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Berdasarkan memang makna dalam Islamnya itu Ada apa ya? tahu sekali. Nah kalau ini Pak, kalau dibangunnya ini di sekitar tahun berapa Pak? Ini kawah tekurup ini dibangun tahun 1724. 1724. Jadi makam kawah ini dengan penyelesaian makan waktu 20 tahun. Oh, 20 tahun. Jadi pada saat ini persamaan dengan pembangunan masjid Mahmud Badarudin saat Jenderal Kromo itu pada saat itu persamaan. Iya. Nah tapi kan Pak, ini nih kalau ini memang benar makam Pak, kan katanya ada makam, ada makom tuh. Iya. Kalau itu termasuk makam apa makom? Ini makam ya. Makamnya memang ada jenazahnya di Jadi sini. pada dahulu itu kawah tekurup ini tempat pertemuan para wali dan sunan. Oh, di sini dulu.
setelah itu dijadikanlah pemakaman Sultan Mahmud Badarudin karena dia yang bangun. Oh, jadi gitu saudara. Di sini adalah tempat pemakamannya, di mana di situ memang betul-betul ada jenazah dari almarhum Kesultanan, adalah cikal bakal Kesultanan Palembang dan Kota Palembang. Jadi kita sebagai bangsa, khususnya masyarakat Kota Palembang, harus menghargai dan harus ingat dengan sejarah, karena bangsa yang baik adalah bangsa yang ingat dengan sejarah. Jangan lupa setiap kita masuk di sini kita berdoa, doakan almarhum supaya dilapangkan kuburnya. Oh, berarti ini adalah makam Sultan, Pak ya? Ya. Kalau ini, Pak? Ini istri Sultan yang kedua. Oh, ini istri Sultan yang kedua dari Malaysia yang yang bernama Fatimah Tuzaro. Fatimah Tuzaro. Kalau gading itu gelarnya, Pak? Ya. Gelarnya. Kalau yang Ini Ratu Sepuh, istri Sultan yang pertama yang dari Jawa Tengah, Demak. oh, dari Demak. Jadi nama aslinya Nyimah Cimlung. Terus istri ketiga Sultan Mas Ayu Ratu yang dari Cina. Ya, itu namanya Limbanio. Jadi konon sejarah Limbanio ini, Mas Ayu Ratu ini ilmu ketabibannya sangat luar biasa. Dan juga yang ini, terus yang istri yang keempat Sultan Mas Naimah, ini baru orang Palembang. Istrinya keempat itu orang Satu Ilir. Nah, ada pun yang satunya lagi itu Imam Said Idrus, itu guru besar Sultan Mahmud Badarudin. Itu dari Yaman, dari Hadramaut. Yaman langsung. Nah, kalau yang ini tadi Pak, makam Panglima, Pak, ini Panglima Paku Banten, salah satu panglimanya Pak ya. Oh, berarti kalau sang panglimanya rata-rata nisannya lebih besar Pak ya. Kalau ini Pak, ini Panglima Bisu. Nah, kalau yang di sebelahnya ini Pak, oh, abdi-abdi dalam silsilah Kesultanan Palembang Darussalam yang berada di lingkungan Kawah Tekurep. Itu yang mulai dari Sultan Mahmud Badarudin satu tadi, Yoyok Romo, beliau memiliki 4 orang istri. Yang pertama Ratu Sepuh, Ratu Gading, Mas Ayu Ratu, Nyai Mas Naimah. Dan dia punya keturunan Susuhunan Ahmad. Dan ini Pangeran Ratu Kamu. Nah, ini adalah guru daripada Sultan Imam Yazid tadi, yang makamnya berada di satu ruangan dengan Sultan. Nah, ini keturunan dari Sultan tadi. Ini saudara, ini adalah makam para putra mahkota. Ini Panglima Kulai Abdurrahman. Ini Ratu Mudo, istrinya, dan ini Pangeran. Yang ini ya Pak ya, yang putra mahkota, Pangeran atau Ratu Kamu Raden Sairani tahun 1755. Wow. Inilah kondisi makam putra-putra mahkota Kesultanan Darussalam. Putra kedua Sultan Susunan Ahmad. Dan ini masih sangat terawat saudaraku. Kalau ini adalah guru Najamuddin tadi, putra dari Sultan Mahmud Badarudin. Ini makam guru. Jadi setiap putra mahkota yang dimakamkan itu didampingkan dengan makam sang guru-gurunya. Oke, saudara.
tadi bincang-bincang kita dengan juru kunci makam Kawah Tengkorak dengan Bapak Insan. Terima kasih Pak atas informasinya. Ini sangat bermanfaat untuk kita karena ini adalah sejarah. Di lain kesempatan kita bisa ketemu dan bisa ngobrol-ngobrol lagi. Apabila ada perilaku kami, kata-kata kami yang kurang berkenan, mohon maaf Pak. Saudaraku, dukung terus channel YouTube Regen TV dengan mengklik subscribe, like, komen, dan share-nya. Subscribe ya saudaraku, karena mensubscribe itu gratis. Oke, dadah.